Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa ada ceritanya salah masuk link? Mungkin yang lain pakai link yang kemarin, Bu. Oh, oke. Jadi saya sudah menunggu mungkin 15 menit ya sebelum waktunya Ya, waktu di jadwal. Saya pikir kalian ada eh, kegiatan lain atau mungkin praktikum gitu ya. Ternyata alasannya itu. Jadi adik-adik untuk link Google Meet itu di setiap pertemuan beda ya. Jadi nanti silakan selalu diupdate di Google Classroom-nya ya, Pak, info yang saya kasih di situ. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan mata kuliah filsafat pendidikan di aliran ketiga, aliran perennialisme. Jadi aliran perennialisme ini kalau dilihat di timeline itu aliran filsafat pendidikan paling kuno ya dibandingkan dengan dua aliran filsafat pendidikan sebelumnya. Jadi silakan nanti untuk pemakalah bisa menjelaskan, merangkum seperti apa aliran filsafat pendidikan perennialisme. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan lagi kepada adik-adik yang belum ada nilainya, mungkin di minggu kemarin kelewatan gitu ya infonya, jadi saya infokan lagi. Ini pertemuan ke-11, jadi masih ada beberapa pertemuan kalian untuk mengejar jika adik-adik belum punya nilai ya. Di sini saya sebutkan orang-orangnya yang belum punya nilai, silakan bisa diprioritaskan ya. Ada Adinda, kemudian Priti, Gita, Rizky, Van Excel, Alsa, Angelina, Husnul, Zahra, Mutiara, Ningsih, Salsabila, dan Adelia. Itu yang belum ada nilainya kalau dari file Excel yang saya punya. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah bertanya di 2 minggu kemarin atau sudah berpartisipasi, tolong infokan ke saya di Google Classroom. Tolong bisa kasih screenshotan buktinya ya. Mungkin saya kelewatan untuk catatan di 2 minggu kemarin. Yang belum silakan bisa diprioritaskan untuk bertanya atau mau aktif sebagai peran yang lain gitu. Saya juga mungkin menginfokan karena mulai hari ini, mungkin mulai minggu ini, saya ada 3 mata kuliah sekaligus, walaupun online ya. Waktunya sangat mepet gitu ya. Jadi habis ini saya ada mata kuliah fisiologi tumbuhan, habis fisiologi tumbuhan ada mata kuliah desain tanpa jeda. Jadi mungkin saya akan selesai mungkin sebelum waktunya ya, biar saya ada jeda waktu untuk istirahat sebentar gitu. Jadi mungkin waktunya nggak 12:30, saya selesai mungkin sebelum dari itu, gitu ya. Biar energi saya juga masih ada sampai sore nanti ya. Mungkin itu infonya. Kita bisa mulai untuk materi hari ini. Sebelum ke pemakalah, saya bertanya kepada adik-adik yang mau jadi moderator dan notulen di sini siapa? Saya Bu untuk moderator. Oke, Rizky ya. Ya. Selanjutnya untuk notulen siapa? Adinda ya Bu. Saya Ibu Adinda Haruna Ibu. Ya, Adinda nanti minta tolong kalau sudah selesai catatannya boleh diupload di Google Classroom. Oke, sudah saya catat. Jadi mungkin bisa saja kita mulai langsung untuk pemakalah di sini. Kalau saya lihat
Untuk perennialisme itu ada Suci, kemudian ada Nur Syafaat. Apakah adik-adik ada di ruangan sini? Suci dengan Nur Syafaat hadir di Google Meet. Bu. Iya hadir Ibu, maaf untuk tambahan kelompok yang kemarin tidak tampil itu ada saudari Zahra Ramayani, Bu. Zahra ya. Oke. Oke, ada 3 orang berarti untuk yang jadi pemakalah silakan bisa dimulai di share screen, kemudian mungkin langsung moderator Rizky bisa mulai dipandu jalannya diskusi. Silakan. Baik, Ibu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini untuk tidak memperlambat waktu, kita langsung saja kepada kelompok keempat, yaitu ada Saudari Suci, Nur Safa, dan Zahra. Untuk kelompok keempat, kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil makalahnya mereka, hasil diskusi mereka. Baik, sekali lagi kepada untuk pemakalah, untuk segera memaparkan diskusinya untuk mengirit waktu. Kepada Saudari Nur Safa dan Saudari Suci Rahmadani dipersilakan. Mohon maaf, Ibu. Iya, bagaimana? Ibu maaf, tadi saya ada kendala jaringan. Saya salah satu anggota baru dari kelompok mereka yang pertemuan ke-11 ini, dan saya yang akan mempresentasikan. Iya, silakan. Moderator, mohon maaf izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Filsafat Pendidikan dalam Aliran Perennialisme. Boleh next. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perennialisme ini. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Aliran ini lahir dari sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Dan perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhirnya. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Boleh next. Pandangan aliran perennialisme ini, aliran perennialisme meyakini bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Dan prinsip dasar pendidikan bagi aliran perennialisme itu bagi
Itu untuk membantu peserta didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi, karena memang sebenarnya mengandung sifat universal dan tetap. Beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Menurut Plato, program pendidikan yang ideal harus didasarkan pada atas paham adanya nafsu, kemauan, dan akal. Dan menurut Aristoteles, perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Dan menurut Thomas Aquinas, pendidikan adalah menuntun kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata. Boleh next. Inti aliran perennialisme dalam filsafat. Aliran perennialisme dalam filsafat pendidikan menekankan bahwa pemahaman dan penguasaan materi ini inti yang bersifat tetap dan universal, seperti pengetahuan klasik dan nilai-nilai moral. Pandangan pokok aliran perennialisme dalam filsafat. Pandangan pokoknya ini adalah bahwa pendidikan seharusnya fokus pada warisan budaya dan pengetahuan abadi untuk membentuk dasar yang kokoh bagi perkembangan individual. Dan cukup saja, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari pemateri kami, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Dan di sini saya akan membuka pertanyaan itu hanya 3. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Oke, kepada Saudari Husnul, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada kelompok ini. Ya, pertanyaan saya, jelaskan pandangan kalian tentang perennialisme, tentang kurikulum pendidikan yang ideal. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk penanya agar sekiranya untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, baik. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengangkat tangan. Oke, kepada Saudari Afifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana konsep pengetahuan yang dipegang oleh aliran perennialisme dalam filsafat pendidikan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap tujuan pendidikan? Oke, tadi saya melihat ada Saudara Van Excel. Izin moderator bertanya. Baik, pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi fokus utama dalam aliran perennialisme dalam sistem filsafat pendidikan? Ya, sekali kepada penanya untuk kiranya mengirimkan pertanyaannya di kolom agar memudahkan teman-teman yang ingin menjawab. Jadi untuk pemateri, apakah sudah ada jawaban yang bisa disampaikan?
Nggak bisa menjawab. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya Suci Rahmadani ingin menjawab pertanyaan dari saudari Husnul Hatimah. Tapi di sini saya menggunakan akunnya Muhammad Bintang. Oke, jadi saya bacakan kembali pertanyaan tadi dari saudari Husnul Hatimah, di mana pertanyaannya, apa yang menjadi fokus utama aliran perennialisme bukan. Ini, jelaskan pandangan kalian tentang perennialisme, tentang kurikulum pendidikan yang ideal. Nah, jadi perennialisme adalah salah satu pendekatan dalam filsafat pendidikan yang mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengajarkan kepada siswa pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat abadi dan universal. Nah, menurut pandangan dari perennialisme itu sendiri, kurikulum pendidikan yang ideal harus didasarkan pada pengetahuan dan nilai-nilai yang telah terbukti relevan dan berharga sepanjang masa. Jadi, penganut perennialisme berpendapat bahwa ada sejumlah pengetahuan inti dan nilai-nilai universal yang harus diajarkan kepada semua siswa, terlepas dari latar belakang, lokasi geografis, atau kepentingan individu. Nah, jadi mereka percaya bahwa kurikulum harus fokus pada inti pengetahuan seperti matematika, sains, sastra klasik, sejarah, filsafat, dan bahasa asing. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip mendasar dan konsep universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Jadi penganut perennialisme sering menekankan pendekatan pengajaran yang berpusat pada guru dengan menggunakan metode pengajaran tradisional seperti diskusi dan pemberian tugas tertulis. Meskipun perennialisme menekankan pentingnya pengetahuan dan nilai-nilai yang abadi, kritik terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa kurikulum yang terlalu kaku dan terfokus pada pengetahuan tradisional dapat gagal mengakomodasi perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan kontemporer. Jadi pandangan tentang pendidikan ideal itu berbeda-beda tergantung pada perspektif individu dan konteksnya. Nah, jadi meskipun perennialisme menawarkan pandangan tertentu tentang kurikulum pendidikan yang ideal, penting untuk mempertimbangkan pendekatan dan perspektif lainnya untuk mencapai pendidikan yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudari Husnul. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudara Suci. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, di sini saya lihat ada Saudari Nusafaat. Saya persilakan. Maaf, tidak jadi Rizky Hidayat. Soalnya tadi saya kira sudah habis. Oke, baik. Sebelum saya serahkan kepada penanya, saya berikan kepada teman-teman yang ingin menambah jawaban atau menyangga, saya persilakan. Oke, karena tidak ada saya lihat, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Saudari Husnul. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah bisa diterima atau ingin disanggah? Terima kasih jawaban dari Suci Ramadhani. Jawaban yang saya tangkap, perennialisme memandang kurikulum pendidikan yang ideal yang dapat berfokus pada karya-karya klasik dan pemikiran-pemikiran agung dari masa lalu. Kurikulum juga harus menyajikan materi pelajaran yang dianggap paling berharga dan dapat membawa peserta didik pada kebenaran abadi. Itu saja yang saya tangkap. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Husnul.
Bagaimana pemateri untuk menjawab? Pertanyaan masih tersisa 2. Izin moderator menjawab pertanyaan dari saudari Afifa Putri. Baik, dipersilakan. Baik, adapun pertanyaan dari saudari Afifa Putri yaitu bagaimana konsep pengetahuan yang dipegang oleh aliran perennialisme dalam filsafat pendidikan dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan mereka terhadap tujuan pendidikan. Nah, konsep pengetahuan dalam aliran perennialisme dan pengaruhnya pada tujuan pendidikan memiliki konsep pengetahuan yang berpusat pada kebenaran abadi dan universal. Mereka meyakini bahwa terdapat kebenaran fundamental yang tidak berubah oleh waktu dan tempat dan pengetahuan sejati. Maksudnya adalah pemahaman tentang kebenaran-kebenaran tersebut. Pengetahuan ini diperoleh melalui penalaran logis dan studi terhadap karya-karya klasik yang mengandung kebijaksanaan dan nilai-nilai universal. Nah, dan konsep pengetahuan perennialisme ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pandangan mereka tentang tujuan pendidikan. Menurut para perennialisme, tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa mencapai pemahaman tentang kebenaran abadi ini. Mereka meyakini bahwa dengan memahami kebenaran-kebenaran ini, siswa akan mampu mengembangkan kebijaksanaan, kebajikan, dan kehidupan yang bermakna. Nah, dan terdapat beberapa poin penting terkait pengaruh konsep pengetahuan perennialisme terhadap tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu penekanan pada kurikulum klasik. Perennialisme menekankan pentingnya mempelajari karya-karya klasik dari berbagai bidang seperti filsafat, sastra, sejarah, dan matematika. Mereka percaya bahwa karya-karya ini mengandung kebijaksanaan dan nilai-nilai universal yang penting untuk dipahami oleh siswa. Yang kedua, ada pengembangan kemampuan berpikir kritis. Perennialisme menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Siswa didorong untuk mempertanyakan asumsi mereka, menganalisis argumen, dan mencari bukti untuk mendapat keyakinan mereka. Yang terakhir, penanaman nilai-nilai moral. Perennialisme menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral pada siswa. Mereka percaya bahwa nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat sangat penting untuk pengembangan karakter dan kehidupan yang bermakna. Dapat disimpulkan dari jawaban yang saya paparkan itu, pengetahuan dan dalam aliran perennialisme memiliki pengaruh yang kuat terhadap pandangan mereka tentang tujuan pendidikan. Mereka ini meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa mencapai pemahaman tentang kebenaran abadi dan universal yang akan membantu mereka mengembangkan kebijaksanaan, kebajikan, dan kehidupan yang bermakna. Sekian jawaban dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebelum saya berikan kepada penanya, saya berikan dulu kepada teman-teman apakah ingin menambah jawaban dari saudari Syafaat. Dipersilakan. Oke, karena saya lihat tidak ada yang ingin menambah, saya berikan kepada penanya apakah jawaban dari saudari Syafaat memuaskan atau ingin disanggah. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudari Nur Syafaat. Di sini saya sangat puas menerima jawabannya dari penjelasan yang sangat mudah dipahami dan sampai kesimpulannya. Baik, moderator, saya kembalikan ke moderator. Oke, di sini pertanyaan tersisa 1. Bagaimana untuk pemateri? Apakah sudah siap menjawab pertanyaan? Oke, kepada saudari Zahra dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Excel yang pertanyaannya, apa yang menjadi fokus utama dalam aliran perennialisme dalam sistem filsafat pendidikan?
Nah, jawabannya, aliran perennialisme menekankan pentingnya warisan intelektual pada moral dari masa lampau yang dianggap relevan dan berharga dalam pendidikan. Dan mungkin ada beberapa fokus utama dalam aliran perennialisme ini, seperti perennialisme menekankan pentingnya pengetahuan yang bersifat umum dan abadi. Mereka mendukung penguasaan aspek-aspek fundamental dari pengetahuan seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, filsafat, sastra klasik, dan sejarah. Pengetahuan ini dianggap sebagai dasar yang penting dalam pengembangan pemahaman yang mendalam dan kritis. Dan yang kedua, dalam perennialisme, peran guru dianggap sangat penting. Guru dianggap sebagai otoritas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai kepada siswa dengan cara sistematis dan terstruktur. Guru juga berperan dalam membimbing siswa untuk memahami dan menerapkan pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga, aliran perennialisme menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk individu yang baik secara moral. Pendidikan karakter melibatkan pengembangan nilai-nilai etika dan moral yang dianggap sebagai kebenaran universal. Tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki integritas. Dan yang keempat, aliran perennialisme cenderung menggunakan metode pengajaran yang tradisional dan konspiratif. Metode pengajaran ini sering melibatkan pendekatan pengajaran langsung, penekanan pada penguasaan keterampilan dasar, pembacaan dan diskusi teks klasik, serta penerapan disiplin yang ketat. Tujuan dari metode ini untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap pengetahuan yang diwariskan. Dan fokus yang paling utama dalam aliran perennialisme ini itu untuk memberikan pendidikan yang kuat dan mendalam dengan penekanan pada pengetahuan universal, pengembangan karakter dan metode pengajaran tradisional. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jawab dan saya kembalikan kepada moderator. Atau ingin disanggah? Oke, kepada saudara Excel. Baik, terima kasih, jawabannya saya terima, dapat saya pahami. Terima kasih kepada saudari Zara, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf Ibu, apakah bisa membuka sesi tanya jawab lagi, Bu? Boleh, mungkin ada satu lagi yang mau bertanya. Bisa dipersilakan, kalau misalnya sudah tidak ada boleh ditutup, Rizky. Terima kasih, Bu. Baik, kepada teman-teman, di sini membuka satu sesi tanya jawab. Apakah teman-teman masih ingin mengajukan pertanyaan? Oke, karena tidak ada saya lihat,
yang ingin bertanya, jadi untuk presentasi pada siang hari ini saya cukupkan. Saya terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah memberikan suatu ilmu kepada kami semua yang semoga insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Unsur mankola, balatan zaman kola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih adik-adik sudah diskusi. Jadi, sepertinya hari ini agak lesu ya. Saya kurang paham juga kenapa pertanyaannya juga tidak begitu beragam. Moderatornya juga lesu, apa belum makan ya. Terus tadi yang bertanya, siapa tadi? Van Excel ya. Harusnya diberikan kesimpulan juga yang kamu pahami itu apa gitu ya. Jadi jangan hanya bertanya, tapi semoga dari pertanyaan itu bisa juga dapat apa yang kamu interest gitu ya dari pertanyaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi mungkin minggu depan bisa sambil bertanya, kemudian sudah dapat jawaban, boleh disimpulkan juga ya. Untuk moderator juga nanti sebelum ditutup boleh dikasih kesimpulan juga ya. Apakah mungkin moderator punya sudut pandang menarik dan mungkin berbeda dibandingkan dengan pemakalah. Boleh seperti itu ya. Oke, saya mau menambahkan ya materinya. Karena masih ada waktu untuk saya tambahkan, tapi sebelum itu saya konfirmasi saja langsung untuk absensi. Saya sudah absen kalian, jadi ada 2 orang di sini yang tidak hadir, ada Gita sama Adelia ya. Sisanya berarti sudah saya kasih hadir ya. Jadi saya infokan di awal biar saya tidak lupa ya. Jadi kalau misalnya ada info dari kedua temannya, boleh minta tolong diinfokan ke mereka, biar nanti mereka langsung info langsung ke saya, gitu ya. Karena di sini, karena tidak ada keterangan, maka saya kasih alfa keduanya. Oke, absensi sudah selesai. Saya mau tambahkan untuk materi perennialisme. Jadi, seperti di website yang sudah saya kasih di Google Classroom, jadi di website tersebut juga mengcover perennialisme, dan ternyata perennialisme itu adalah materi paling pertama untuk aliran filsafat pendidikan menurut timeline website tersebut ya. Nah, jadi perennialisme ini kalau adik-adik cermati dan mungkin memahami sampai sekarang dibandingkan dengan aliran filsafat pendidikan sebelumnya, 2 aliran filsafat sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu ada progresivisme dan juga esensialisme. Tidak ada yang bertanya tentang perbedaan antara perennialisme dengan esensialisme ya. Padahal sebenarnya itu sangat mendasar sekali ya bedanya. Kalau mungkin adik-adik kurang kritis, maka sebenarnya adik-adik tidak membahas itu. Padahal sebenarnya perennialisme dan esensialisme ini tricky gitu ya. Mereka keduanya sama, tapi ada bedanya lah ya sedikit ya. Makanya tadi saya juga sempat melihat kembali bedanya ya. Jadi kalau kita mungkin flashback lagi di minggu-minggu kemarin, harusnya adik-adik sudah tahu bahwa progresivisme itu filsafat pendidikan yang arahnya atau orientasinya adalah pada perubahan gitu ya. Jadi perubahan dalam pendidikan itu normal terjadi ya. Jadi kalau misalnya eranya berubah, maka tuntutan zaman itu pasti juga akan berbeda dibandingkan era sebelumnya. Sehingga nanti sekolah itu yang diajarkan juga nanti berbeda juga gitu ya. Jadi perubahannya itu selalu mungkin terjadi ya kalau untuk sekolah yang menganut filsafat pendidikan progresif. Kemudian juga bisa dilihat dari metodenya, di mana metodenya itu bisa bervariasi dan fleksibel, dan orientasi yang aktif di kelas itu adalah siswa gitu ya. Jadi siswa dilibatkan untuk memutuskan apa yang mereka
ingin pelajari gitu ya. Jadi modern lah ya, progresif itu. Sementara kalau esensialisme itu kalau di minggu kemarin esensialisme itu melihat bahwa nilai-nilai esensial lah yang harusnya diajarkan di sekolah gitu ya. Jadi otoritasnya itu tertingginya itu pada guru. Nah, jadi gurunya yang lebih aktif di sekolah gitu ya atau di kelas untuk membimbing siswa. Sementara siswanya yang akan menanggapi atau merespon. Nah, perennialisme itu hampir mirip dengan esensialisme. Jadi perennialisme juga yang aktif di kelas itu adalah guru. Tetapi berbeda dengan esensialisme di akar akar mula dia muncul gitu ya. Jadi kalau perennialisme itu menganggap bahwa nilai yang diajarkan itu adalah nilai-nilai absolut gitu atau nilai-nilai yang nilai-nilai yang dianggap itu harusnya diajarkan di siswa itu nilai-nilai yang tetap gitu ya. Artinya nilai-nilai yang absolut gitu ya. Sementara kalau esensialisme itu nilai-nilai yang diajarkan atau mata pelajaran yang diajarkan itu mata pelajaran yang penting, yang fundamental. Sehingga bedanya keduanya, kalau esensialisme itu bisa saja mata pelajaran yang penting diajarkan oleh guru ke siswa itu bisa berubah tergantung zaman, tetapi yang yang melakukan perubahannya itu guru gitu ya, bukan siswa ya. Jadi guru yang memutuskan apa yang mau diajarkan siswa, tetapi sebelumnya gurunya itu harus tahu dulu nilai-nilai yang penting itu apa, fundamental itu apa, gitu ya. Jadi kalau eranya berubah dan tuntutan zamannya itu bisa berubah, maka nanti yang penting itu bisa jadi berubah juga. Sementara kalau perennialisme ini, nilai yang diajarkan adalah nilai-nilai absolut atau nilai-nilai yang pasti dan nilai-nilai yang dianggap itu tidak berubah sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi itu bedanya gitu ya. Nah, walaupun keduanya sama-sama metode yang diajarkan itu hampir mirip, di mana metode belajarnya itu gurunya yang memegang kendali gitu ya, baik esensialisme maupun perennialisme, tapi yang diajarkan itu berbeda gitu ya. Jadi kalau perennialisme ini dia nilai-nilai yang diajarkan adalah nilai-nilai yang sangat konservatif gitu ya, nilai-nilai mungkin mata pelajaran yang mungkin bisa langsung tergambarkan dengan jelas itu nilai pelajaran mata pelajaran agama gitu ya, mata pelajaran agama yang benar-benar ditanamkan ke siswa tersebut gitu. Jadi nilai-nilai moral kemudian agama, karena nilai-nilai tersebut isinya adalah nilai-nilai yang pasti gitu ya. Jadi tetap berlaku sampai kapanpun gitu ya. Sampai sekarang kan di Indonesia agama itu mungkin jenisnya itu segitu aja gitu ya. Mungkin ada Islam, Kristen, kemudian ada Hindu, Buddha. Dari zaman dulu sampai sekarang nilai-nilai tersebut tetap ada gitu ya. Walaupun kita sampai di abad 21 di sekolah itu masih diajarkan nilai agama gitu ya, dan nilai-nilai tersebut tidak berubah gitu ya. Jadi kitab sucinya itu tetap sama ya. Nah, mungkin itu yang mungkin sedikit bisa langsung tergambar dengan jelas seperti apa salah satu contoh mata pelajaran di perennialisme gitu ya. Jadi menekankan pada mata pelajaran yang sampai sekarang itu berlaku di norma masyarakat gitu ya. Jadi agama masih tetap dijadikan suatu keyakinan yang mungkin penting gitu ya untuk masyarakat gitu ya. Jadi maka di sekolah diajarkan mata pelajaran agama juga gitu ya. Jadi lebih mungkin mementingkan pada pembentukan karakter gitu ya, karakter di awal dari si anak tersebut gitu. Jadi mereka harus memegang teguh kepercayaan mungkin dari orang tua mereka yang diajarkan di sekolah gitu. Jadi mereka harus tahu gitu ya, mereka mungkin agamanya apa, kemudian seperti apa
nilai-nilai yang harus mereka pegang gitu ya berdasarkan agama mereka gitu. Itu diajarkan di sekolah. Jadi metodenya guru itu biasanya memberikan kayak buku, jadi bukunya itu wajib gitu ya, kayak ada buku yang sudah dipilih, kemudian itu yang dijadikan sebagai buku wajib untuk mereka membaca. Jadi si siswanya itu kegiatannya di kelas lebih banyak membaca gitu ya, membaca kemudian menelaah apa sih isi dari bacaan tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Itu perennialisme ya. Jadi dia menekankan pada kebenaran universal dan absolut dan disertai dengan alasan dan keyakinan gitu. Jadi mereka berpendapat bahwa kebenaran itu adalah universal dan tidak berubah gitu ya. Jadi kelihatannya di sini yang paling banyak diajarkan itu teori gitu ya. Jadi siswanya itu sama-sama sebenarnya dari 3 aliran filsafat itu membuat siswanya berpikir kritis gitu ya. Tetapi orientasinya kalau untuk perennialisme ini, siswanya itu dari teori yang mereka baca, misalnya mereka harus bisa kritis gitu ya terhadap teori tersebut. Apakah teori itu mungkin seperti apa di zaman sekarang gitu ya. Tapi balik lagi ketika teori itu dikritisi, mereka harus menjalankan teori tersebut gitu ya. Jadi faktanya itu misalnya mungkin tidak relevan dengan yang sekarang, tapi karena mereka itu menganggap bahwa kebenaran itu absolut gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah dari awal itu ditentukan, maka sampai sekarang harus tetap dilakukan gitu ya. Jadi mungkin sekolah-sekolah yang menerapkan ini adalah sekolah-sekolah agama gitu ya, atau universitas atau sekolah tinggi ya, yang mungkin lebih ke filsafat gitu, lebih ke teologi ya, mengajarkan agama, teori-teori agama. Seperti itu. Jadi fakta itu tidak begitu penting, tetapi teori itu yang dikembangkan untuk mereka bisa paham benar-benar gitu ya. Jadi teorinya seperti apa, maka bukan hanya langsung menjalankan, memang pada akhirnya mereka harus menjalankan, tetapi di antara itu mereka harus tahu sebenarnya teori itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan hanya langsung mereka praktekkan, tapi mereka juga tahu sebenarnya teori ini misalnya alasannya dari mana muncul gitu ya. Seperti mungkin kalau mohon maaf kalau misalnya di agama lain ya, adik-adik di sini mungkin punya agama lain, kalau di agama Islam itu kan ada ayat yang turun, itu pasti ada asbabun nuzulnya gitu ya. Jadi alasan munculnya ayat tersebut itu kenapa gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu lah ya. Jadi sangat kritis sebenarnya siswa di apa ya, di kegiatan ini gitu ya, di metode yang menggunakan perennialisme ini, tetapi mereka seolah-olah kayak jauh dari faktanya gitu. Jadi karena mereka fokusnya ke teori tersebut gitu. Ya. Jadi definisi perennial ini artinya everlasting atau forever gitu ya. Jadi selamanya. Jadi dari awal sampai kapanpun itu dipakai. Jadi itu perennialisme. Nah, tadi kalau bedanya dengan esensialisme itu mereka harus memberikan keputusan dulu materi yang mau diajarkan, yang penting itu yang mana. Dan yang penting itu bisa berubah prioritasnya tergantung dari tuntutan eranya gitu ya, tuntutan zamannya itu seperti apa. Oke, lanjut lagi. Makanya di sini di kurikulumnya, di bagian kurikulum, ini kalau di website ini dia dibagi 2, perennialis itu ada 2 jalur gitu ya. Yang satu jalurnya itu disebut sebagai ecclesiastical dan yang satu sekular. Artinya kalau yang pertama ini ecclesiastical itu perennialismenya orang-orang yang menggunakan perennialisme itu benar-benar memegang teguh doktrin gitu ya, atau memegang teguh kitabnya seperti apa, ya seperti itu gitu ya yang diajarkan. Jadi benar-benar berbasis doktrin, kemudian nilai-nilai gitu ya. Nah, jadi kurikulumnya itu diajarkan dengan
berkelompok, kemudian mengembangkan intelektualnya dengan menekankan pada keyakinan dan alasan seperti apa penciptaan gitu ya. Jadi teori penciptaan yang hubungannya dengan zat yang maha tinggi, yaitu Tuhan gitu ya. Jadi memang mungkin yang menggunakan perennialisme eklesiastikal itu memang untuk sekolah-sekolah yang sekolah agama gitu ya. Kalau di sini dia sekolah Katolik, kemudian pokoknya yang mungkin nanti lulusannya itu bisa jadi ahli agama gitu ya, atau ahli teologi. Nah, sementara kalau yang kedua, perennialisme yang kedua ini dia sekuler, artinya dia ya apa ya, sedikit modern gitu ya. Jadi yang diajarkan selain agama itu juga mereka itu menghubungkan antara agama tersebut gitu ya, atau nilai atau apa ya, doktrin terhadap sejarah, kemudian terhadap geografi gitu ya, kemudian terhadap politik, sosiologi, bahasa, literatur, dan juga mungkin sains gitu. Jadi mereka tidak begitu terlalu kuno ya dibandingkan dengan yang pertama. Jadi mereka menghubungkan nilai-nilai agama itu apakah bisa terintegrasi dengan nilai-nilai di luar dari agama tersebut gitu ya. Bisa saja misalnya si guru itu mengajarkan suatu nilai doktrin dari kitab tertentu gitu ya, menurut kepercayaan tertentu, kemudian dilihat juga seperti apa mungkin si nilai tersebut terhadap perkembangan bahasa di daerah tersebut gitu ya, atau misalnya terhadap sejarahnya seperti apa gitu ya. Misalnya di suatu masyarakat itu cara menerima agama itu atau doktrin itu pertama kali itu seperti apa gitu. Jadi mungkin mereka juga menghubungkan sejarahnya gitu ya. Jadi biar mungkin lebih apa ya, lebih relevan lah ya dibandingkan hanya mengajarkan doktrinnya saja. Seperti itu. Jadi siswanya tetap kritis, tetapi orientasi pemahamannya itu kalau perennialisme lebih ke teori gitu. Jadi mereka melihat ada suatu teori apa, maka teori itu yang nanti dibahas di kelas seperti itu ya. Jadi fakta-fakta tidak begitu penting ya untuk dihubungkan ya di kelas. Tapi tadi tergantung apakah dia menggunakan perennialis eklesiastikal atau yang sekuler di sekolah tersebut. Kalau di boarding school, kalau nggak salah gitu ya, itu pesantren gitu ya, itu pesantren yang boarding school mungkin lebih ke, kalau kita lihat di sini, dia mungkin lebih menggunakan yang sekuler, perennialis dibandingkan eklesiastikal gitu ya. Karena biasanya kalau di boarding school itu mereka juga tetap belajar sains, matematika, tapi tetap agamanya tetap ada juga gitu ya, atau menonjol. Tapi mungkin kalau untuk pesantren yang sangat apa ya, kuno gitu ya, atau pesantren yang dari dulu tidak berubah kurikulumnya, mungkin tetap menggunakan eklesiastikal ini gitu. Jadi mungkin siswanya ketika dia masuk ke pesantren tersebut, maka ya dia hanya akan paham dengan keyakinannya dia gitu ya, atau kitabnya dia, karena yang diajarkan hanya itu. Entah mungkin ada yang jadi penghafal mungkin, kemudian ada yang jadi ahli teolog yang lain gitu ya. Jadi metodenya tadi dengan membaca gitu ya, membaca, kemudian gurunya juga coaching, atau juga bisa metodenya itu tanya jawab ya. Oke. Di sini ada videonya, saya tadi sempat lihat. Videonya ada 3 ya, tapi mungkin yang ini yang mungkin bisa kelihatan seperti apa. Yang video pertama kayaknya yang ini, yang dari Teacher's Role ini ada videonya, mungkin adik-adik bisa lihat nanti lebih lengkapnya, silakan ya, tapi ini yang saya tampilkan. Jadi gurunya
memberikan buku gitu ya. Jadi sumber belajarnya sangat terbatas, yaitu buku ya. Dan siswanya yang membaca buku tersebut. What the words say and what the story's about helps them formulate those questions and have conversations with each other. So that was really cool to do that at the end of the week. At the beginning of the week, it wouldn't have been quite as smooth. They still buddy read, calmly and quietly and ask each other questions, but the conversation gets so much better like on day 5 or 6 than it would on day 1. We're gonna clean up, move our desks, and circle up. Let's go. Having 30 students, especially with 20 boys in the group, sit in a circle, it doesn't work. They end up like in a big crazy blob and no one can see each other, and they sit really close together and squeeze in. And so I made a giant yarn circle so that each kid could hold onto a piece of the yarn, spread out, and then sit down. So it's sort of the same principle as holding hands and sitting in a circle, but without the ew. Ew. So that's how we practice sitting in a circle. Person has finished their excellent. Respond to other thoughts, use the sentence frames, and we're going to sit peacefully. Excellent job. Sometimes I have issues with students that can't sit still in the group. They're 8-year-olds, so a lot of the times they get a little squirmy and antsy. So I will try to fix the behavior by modeling, making eye contact with them and folding my hands and being like, this is how you should be sitting. Are you sitting peacefully? Can you sit on your bottom, please? Just gentle reminders to begin with. Real quick, Ya, jadi mungkin bisa kelihatan sedikit seperti apa metode perennialisme. Jadi mungkin tidak sejaman dulu itu ya. Kalau dari video ini, adik-adiknya, anak-anaknya di situ benar-benar fokus ke satu guru, dan gurunya benar-benar memberikan pengarahan gitu ya, mulai dari sikapnya mereka gitu. Jadi kalau si gurunya itu meminta mereka untuk berkelompok dan membuat lingkaran gitu ya, jadi si gurunya harus melihat, mungkin ada tadi dikatakan si guru tersebut ada siswanya yang tidak mau gitu ya membuat lingkaran. Nah, si gurunya itu harus mendatangi si siswa tersebut, kemudian benar-benar kayak memberikan pengarahan bahwa kamu harus begini gitu ya, kamu harus seperti ini, harus berkelompok dan lain-lain gitu-gitu. Jadi di sini memang benar-benar si yang difokuskan itu gurunya. Jadi kalau gurunya tidak bisa menguasai kelas dan tidak bisa mengarahkan siswanya, tentunya akan kerepotan gitu ya. Jadi karena di sini kesuksesan belajarnya dari guru tersebut gitu ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa ini satu kelas ada 30 siswa, anak laki-laki semua, dan susah untuk si guru tersebut mendisiplinkan mereka gitu, karena satu orang mungkin mau gitu, yang satunya mungkin harus gangguin temannya dulu dan lain-lain gitu. Jadi di sini gurunya juga sedikit struggle tadi ya, dia bilang, tetapi gurunya juga harus memberikan pendekatan juga bahwa mereka harus bisa kerjasama gitu ya. Nah, bisa dilihat juga di sini alat yang dipakai dari pembelajarannya itu sangat sangat mungkin sederhana sekali gitu ya, entah tadi buku gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat bukunya juga menarik sekali gitu ya. Jadi bukan buku yang hanya teks saja, tetapi di sini ada gambar, kemudian sangat interaktif gitu ya. Jadi siswanya sebenarnya tidak begitu kesulitan membaca karena bukunya menarik gitu ya. Jadi mungkin memang di awal ketika bukunya itu sebelum dikasih ke siswa, bukunya memang harus benar-benar dilihat dulu ya oleh gurunya apakah sesuai dengan tingkat kedewasaan anak tersebut gitu. Jadi kalau ini kan anak-anak, maka mereka mau membaca pastinya harus dilihat ada banyak gambar di buku tersebut dibandingkan teksnya gitu. Jadi pemilihan sumber belajar juga sangat penting untuk si siswa tersebut mau belajar atau membaca. Dan ini juga tadi selain buku ada semacam kayak permainan atau tools yang itu jauh sekali dari gadget gitu ya. Jadi mereka
benar-benar memanfaatkan sumber belajarnya itu yang sangat sederhana untuk mereka gitu ya. Terus tidak ada HP juga gitu ya, benar-benar mereka kosong tangannya gitu. Jadi mereka benar-benar belajarnya di situ dan tanpa mengerjakan hal lain gitu. Jadi fokusnya di si guru tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun perennialisme itu dibandingkan dengan aliran filsafat pendidikan sebelumnya itu terkesan kuno gitu ya, atau terkesan sangat jadul, tetapi ketika gurunya itu bisa kreatif, bisa juga seperti ini gitu ya, proses belajarnya gitu ya. Jauh dari mungkin sifat membosankan itu gitu ya. Di sini kelihatannya interaktif juga gitu, walaupun gurunya yang memegang kendali kelas tersebut. Seperti itu ya. Jadi bisa nanti adik-adik menonton lagi kalau mau melihat seperti apa proses pembelajaran kalau perennialisme di website ini ya. Nah, kemudian di sini ada banyak juga penjelasan lain semacam asal mula dari si perennialisme ini gitu ya. Nah, perennialisme ini dia ada banyak juga tokohnya gitu ya. Ada yang paling berpengaruh mungkin ini ya, Saint Thomas Aquinas, di mana beliau ini memang kalau kita lihat idenya di filsafat itu memang sangat menjunjung tinggi atau benar-benar menekankan pada ketuhanan gitu ya, atau nilai-nilai absolut yang bersumber dari suatu sumber yang tinggi dibandingkan manusia, yaitu Tuhan gitu ya. Jadi salah satu inspirasinya dari ide beliau gitu ya, sehingga muncul perennialisme ini. Gitu. Jadi perennialisme ini sebenarnya goalnya tetap siswanya itu kritis, tetapi mereka tidak jauh dari agama gitu ya, atau tidak jauh dari keyakinannya dengan adanya zat spiritual yang tinggi gitu. Jadi tetap tetap beragama tetapi juga kritis. Itu tujuan dari perennialisme ya. Dan ini juga ada pendapat lain dari beberapa ahli juga selain Thomas Aquinas. Oke. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, adik-adik silakan bisa dibaca websitenya untuk memperdalam perennialisme itu seperti apa. Ya, semoga adik-adik bisa membedakan ya dari ketiga jenis filsafat pendidikan, terutama untuk membedakan perennialisme dengan esensialisme ya. Kalau progresif itu sangat berbeda jauh gitu ya, mulai dari metode belajarnya. Kalau progresif tadi dia berorientasinya pada siswa, sementara kalau kedua yang lain, esensialisme dengan perennialisme ini berorientasinya dominannya di guru. Jadi silakan bisa membedakan keduanya ya, mandiri. Mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Saya cukupkan, kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan untuk hari ini ya. Mohon maaf, saya tidak bisa sampai jam 12:30 sampai jam segini untuk saya tutup karena habis ini saya ada mata kuliah lain untuk prepare juga ya. Kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah di tanggal 30 Mei. Adik-adik mungkin sudah tahu ya, kita sebentar lagi mau dapat kunjungan dari asesor untuk akreditasi ya. Jadi nanti mungkin sepertinya di tanggal 7 Mei itu mungkin saya tidak bisa masuk di kelas seperti ini, tetapi kita tetap ada kuliah online ya. Tapi nanti progresnya seperti apa saya infokan lagi. Tapi hanya saya infokan jauh-jauh hari, semoga bisa diterima ya. Karena kalau misalnya kita
deket-deket asesor masuk gitu ya, atau datang kemudian diliburkan perkuliahannya, susah untuk cari pengganti lagi gitu waktunya. Jadi saya infokan terlebih dahulu jauh-jauh hari biar adik-adik juga sudah tahu infonya gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini adik-adik. Terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk minggu depan tanggal 30 saya mungkin masih bisa seperti ini masuk ya. Tapi dilihat lagi seperti apa, karena dekat-dekat biasanya dosen juga harus ada di prodi dan melakukan persiapan juga gitu ya. Jadi nanti tanggal 30 saya infokan lagi seperti apa perkuliahannya, tapi silakan untuk pemakalah siap-siap untuk tanggal 30 untuk presentasi juga gitu ya. Linknya mohon nanti dicek kembali di Google Classroom dan linknya itu berbeda ya dengan yang hari ini gitu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari saya. Saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.